Kaisar Perang, Bab 36-40. Bab 36, Kompetisi, Noveltun. Setelah semuanya selesai tiba-tiba tempat itu mulai berguncang dan tidak jauh dari mereka gerbang cahaya muncul. Semua orang bergegas melewatinya dan berpikir kalau di sana mungkin terdapat hadiah karena sudah berhasil menyelesaikan ujian. Xiao Yuan berniat untuk masuk paling akhir dan mengamati keadaan. Jiwa itu berkata kalau ini baru ujian pertama, jadi kemungkinan besar adalah gerbang cahaya itu adalah pintu masuk untuk ujian selanjutnya. Jadi dirinya tidak ingin terburu-buru untuk masuk dan mengamati keadaan sekitarnya. Bagaimanapun juga tempat ini sangat asing dan dirinya harus tetap waspada. Nona, bukankah sudah waktunya untuk melepaskan tanganku? Xiao Yuan terlihat tidak nyaman dengan Kailin yang selalu menempel padanya. Lei Yunting yang melihat ini entah mengapa menjadi kesal, segera dia masuk dan membawa Lei Li bersama dengannya. Hong Feng tersenyum canggung dan berpikir kalau adiknya sudah jatuh hati kepada Xiao Yuan, dia tidak sabar mengetahui reaksi ayahnya jika mengetahui hal ini. Untuk bersama putri ini adalah berkah bagi orang sepertimu, jadi jangan menolaknya. Kailin terlihat sangat percaya diri. Saudara Xiao, adikku ini sangat keras kepala, jadi semoga kau kuat. Untuk sebelumnya aku sudah salah paham terhadap saudara Xiao. Aku harap kau mau memaafkan kesalahpahaman yang terjadi. Hong Feng meminta maaf dengan tulus. Tidak apa-apa, aku mengerti perasaan pangeran saat itu. Jika aku memiliki adik mungkin juga aku akan melakukan hal yang sama. Xiao Yuan tidak terlalu mempermasalahkan hal yang sebelumnya terjadi. Hong Feng merasa sedikit lega karena Xiao Yuan mau memaafkannya. Lagi pula dia adalah penyelamat nyawa adiknya, sebagai kakaknya dia seharusnya berterima kasih atas bantuan yang diberikan Xiao Yuan. Zhou Ying bersama dengan rombongannya dan melihat obrolan Hong Feng, "Cih. Sampah tetaplah sampah, tunggu saja nanti." Ling San yang melihat hal ini tidak terlalu senang, selain memiliki bakat yang bagus temperamen yang dimiliki Zhou Ying masihlah tidak stabil. Sekarang dia mulai meragukan keputusannya dengan memilih Zhou Ying sebagai pria yang mampu membantu keluarganya di masa depan. Mereka semua masuk satu persatu dan akhirnya Xiao Yuan masuk, setelah dia melewati gerbang cahaya angin yang kencang bertiup ke arahnya dan udara di tempat itu sedikit panas. Lautan biru yang indah membentang sangat luas dan sebuah arena yang luas mengapung di atas laut yang indah. Jiwa itu muncul di atas arena dan penghalang ki yang sangat kuat mulai terbentuk. Selamat karena telah melewati ujian pertama, sekarang kalian akan melakukan kompetisi. Arena ini disiapkan untuk kalian untuk melakukan pertarungan, kami akan memilih lawan kalian secara acak. Tidak ada batasan dalam mencapai kemenangan, segala macam cara boleh untuk digunakan selama kalian mampu. Kata jiwa itu dengan santai. Sebenarnya apa hadiah yang kami dapatkan jika memenangkan hal ini? Teriak salah seorang murid yang berasal dari Sekte Poison. Semua orang yang ada di sini sangat tertarik dengan hal ini. Lagi pula sejak awal tujuan mereka datang kemari hanya untuk menemukan hal baik, siapa yang menyangka kalau mereka akan mengalami situasi semacam ini. Jika hadiah yang mereka dapatkan tidak sesuai maka pertarungan ini tidak layak untuk dilakukan. Tapi bagi mereka yang merupakan jenius di sekte mereka masing-masing, pertarungan ini sangat berarti bagi mereka. Pemenang dalam kompetisi ini akan menjadi tolak ukur bagi mereka dan perebutan gelar jenius nomor 1 di 5 kerajaan. Pecahan jiwa itu tersenyum dan berkata, hadiah akan tetap menjadi sebuah rahasia. Tetapi apa yang akan didapatkan pemenang bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan pengetahuan dangkal kalian. Hanya 3 orang yang akan diambil, sisanya sama sekali tidak diperlukan. Semua orang mengangguk dan menjadi jauh lebih bersemangat, jika mereka bisa mendapatkan salah satu harta yang kuat. Mereka mungkin bisa mengambil pijakan yang kuat di 5 kerajaan dan membuat nama mereka menggema di atas langit. Sekarang mari kita mulai kompetisinya. Pecahan jiwa itu menghilang. Lingkaran cahaya muncul di bawah Xiao Yuan dan dalam sekejap mata dia sudah berada di dalam arena. Di depannya terlihat seorang pria kekar dengan kultivasi tingkat bumi lapisan kedua, sepertinya mereka adalah orang pertama yang akan bertarung. Chang dari Sekte Buddhis salam kenal. Chang melakukan perkenalan dan mengeluarkan artifak tingkat bumi yaitu sebuah kampak. Xiao Yuan dari Sekte Langit. Mohon bimbingannya. Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan menaruh rasa hormatnya. Chang mengangguk dan berlari ke arah Xiao Yuan, segera dia mengayunkan kampak miliknya dan api yang kuat mulai menciptakan momentum yang mengerikan. Xiao Yuan mengguncang tubuhnya dan sedikit menggeser tubuhnya ke samping, ayunan kampak milik Chang melewati Xiao Yuan yang dapat dengan mudah menghindarinya. Chang yang melihat hal ini merasa sedikit kesal, dia tahu bahwa Xiao Yuan adalah orang yang kuat. Bahkan jenius nomor 1 dari Sekte Poison mengakuinya sebagai lawan, jadi dirinya hanya bisa melakukan yang terbaik dan mengeluarkan semuanya. Segera Chang mendesak sumber ki miliknya dan lingkaran api mulai mengelilingi arena, lingkaran api itu mulai mengecil dan mempersempit jarak. Kecepatan Xiao Yuan terlalu cepat dan membatasi gerakannya adalah pilihan terbaik. Chang menuangkan semua sumber ki miliknya dan melompat ke arah Xiao Yuan, lompatan itu cukup tinggi dan Chang mengayunkan kampaknya ke arah Xiao Yuan. Arena itu diselimuti api yang besar dan gerakan mereka berdua sama sekali tidak terlihat. Asteris krak, asteris.
Suara pecah terdengar sangat keras dan sosok Chang melesat keluar dari kobaran api menabrak dinding penghalang. Chang memuntahkan darah dari mulutnya dan kembali keluar arena. Bab 37. Dominasi, Novelton. Xiao Yuan memenangkan pertarungan pertama dan dapat melanjutkan pertarungan berikutnya. Beberapa orang tidak tahu pasti bagaimana cara Xiao Yuan memenangkan pertarungan, api yang besar menutupi mata mereka dan tidak ada yang tahu metode macam apa yang sudah digunakannya. Bahkan artefak tingkat bumi hancur sepenuhnya di bawah serangan Xiao Yuan. Tetapi beberapa orang dapat melihat gerakan Xiao Yuan, karena hal ini cukup menarik. Xiao Yuan sama sekali tidak menghindari serangan kapak milik Chang, dia menggunakan kekuatan fisiknya yang luar biasa dan menangkap kapak itu. Aliran petir emas menghancurkan kapak itu dan Xiao Yuan memukul Chang sampai menabrak dinding Qi. Kecepatan ini tidak mungkin diikuti oleh mata mereka yang masih di tingkat bumi, tapi hal ini tidak akan lolos dari penglihatan kultivator tingkat langit yang memiliki indera yang jauh lebih kuat. Laut mulai berguncang dan muncul sebuah pulau kecil tidak jauh dari tempat itu. Xiao Yuan menghilang dan dikirim ke pulau itu, aura di pulau itu sangat kaya dan Xiao Yuan duduk dengan santai. Garis keturunan tingkat 5 memang mengerikan, aku hanya sedikit mengeluarkan tenaganya dan petir emas mampu menghancurkan artefak tingkat bumi. Sepertinya cairan obat itu sangatlah bermanfaat, untuk sekarang aku akan mengamati pertarungan orang lain terlebih dahulu dan perlahan meningkatkan kekuatanku. Xiao Yuan berkata dengan santai dan melihat ke arah arena. Setelah dirinya beberapa orang mulai dikirim dan melakukan pertarungan. Lei Yunting sama sekali tidak kesulitan begitu pula jenius lainnya, satu persatu mereka dikirim ke pulau yang ditempati Xiao Yuan dan yang kalah akan kembali ke tempat awal. Kailin mendapatkan lawan yang sulit dan langsung menyerah sejak awal, dia adalah seorang alkemis dan pertarungan tidaklah cocok untuknya. Sedangkan Ling San dan Zhou Ying memenangkan pertarungan mereka, setidaknya ada 50 orang yang lolos dan masuk ke pertarungan kedua. Hanya sedikit orang dari Sekte Langit selain mereka berempat, Hong Feng dan kedua murid elit berhasil melangkah maju ke babak selanjutnya. Sinar cahaya muncul di bawah Hong Feng dan dia dikirim kembali ke arena pertarungan. Sebuah cahaya muncul di depannya dan lawannya adalah Dan King. Wajah Hong Feng berubah menjadi pucat karena mendapatkan lawan yang buruk. Dan King sudah berada di tingkat langit lapisan kedua dan dirinya hanya berada di tingkat bumi lapisan ketiga, bahkan dalam satu gerakan Dan King dirinya tidak akan mampu bertahan. Aku menyai. Sebelum Hong Feng sempat menyerah, sebuah tinju yang kuat tepat menghantam perutnya. Hong Feng meringkuk di tanah dan memuntahkan darah dari mulutnya. Kailin yang melihat hal ini menjadi panik dan marah. Dan King menginjak kepalanya di tanah dan berkata, Tuan muda ini sangat bosan. Kau adalah elit pertama dari Sekte Langit dan kenapa kau menyerah secepat ini? Jika kau ingin menyerah maka memohonlah dengan benar selayaknya pecundang. Hong Feng mengeratkan giginya dan terlihat sangat marah, tapi di bawah kekuatan Dan King yang sangat kuat. Hong Feng sama sekali tidak bisa berkutik, demi hidupnya maka dia harus menanggung semua penghinaan ini. Aku menyerah. Hong Feng berkata dengan sedih dan kepalanya masih ditekan oleh kaki Dan King. Bagus, kalian Sekte Langit hanya sekumpulan pecundang, jadi segera pulang dan jangan merusak pemandangan. Dan King menyingkirkan kakinya dan menendang tubuh Hong Feng sampai keluar arena. Semua murid yang berasal dari Sekte Langit terlihat sangat marah dan mengutuk Dan King di dalam hati mereka. Dan King melihat ke arah Xiao Yuan dan niat membunuh bocor dari tubuhnya, dia belum melupakan penghinaan sebelumnya dan akan membalasnya nanti. Beberapa pertarungan sudah terlewati dan seperti biasa, ketika mereka bertemu dengan para jenius tingkat langit kebanyakan dari mereka menyerah dan tidak berani beradu pukulan dengan mereka. Bu Feng dan Han San sama sekali tidak mempermasalahkan hal ini, menindas orang lemah bukanlah gaya mereka dan lebih baik mereka menyerah daripada melakukan perlawanan yang jelas berakhir dengan kekalahan. Zhou Ying muncul di arena dan lawannya adalah Feng Guang, tangan kirinya sudah mendapatkan perawatan dan masih sulit untuk digerakkan. Tetapi dirinya sudah berada di tingkat bumi lapisan ketiga dan bukanlah orang yang lemah. Jika itu Xiao Yuan maka dirinya akan menyerah dan memilih untuk tidak bertarung. Walaupun kultivasinya masih berada di bawahnya, tapi kekuatannya sama sekali tidak lemah dan berada di atasnya. Tapi jika hanya Zhou Ying maka itu akan mudah untuk Feng Guang bertarung. Lagi pula tidak ada yang istimewa darinya dan kultivasinya masih berada di bawahnya. Seseorang yang sudah dipermalukan oleh sampah adalah sampah, menyerahlah. Tuan muda ini tidak ingin menindas orang cacat, kata Zhou Ying dengan jijik. Wajah Feng Guang berubah menjadi hitam dan ekspresinya dipenuhi dengan niat membunuh. Kau berbicara seolah dirimu memiliki kekuatan. Bagiku kalian hanyalah sampah, satu tangan saja sudah cukup untuk membunuhmu. Zhou Ying mengeluarkan pedang tingkat bumi dan menuangkan ki miliknya, api yang kuat mulai membungkus ujung pedang dan Zhou Ying bergerak dengan cepat ke arah Feng Guang. Feng Guang menyipitkan matanya dan bergerak menghindari tusukan pedang Zhou Ying. Feng Guang mengepalkan tinjunya dan memukul Zhou Ying ke belakang. Zhou Ying mundur beberapa langkah ke belakang dan tidak menerima kerusakan apapun. Pukulan Feng Guang terlalu lemah dan hal ini tidak menyakiti dirinya sama sekali. Zhou Ying tersenyum dan berkata, jika kau hanya memiliki keterampilan seperti ini maka lebih baik kau turun, ini sama sekali tidak menyakitkan.
Bab 38, 10 besar, Noveltun. Feng Guang tersenyum dan berkata, "Oh, kalau begitu aku hanya perlu memukulmu berkali-kali sampai kau jatuh." Feng Guang melesat ke arah Zhou Ying dan memukulnya dengan ganas. Xiao Yuan yang melihat hal ini menggelengkan kepalanya, kedua orang murid elit yang merupakan teman Hong Feng melihat reaksi Xiao Yuan dan sangat penasaran. "Saudara Xiao, apakah Zhou Ying akan menang?" tanya mereka dengan penasaran. Xiao Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejak dia meremehkan lawannya maka itu akan menjadi kekalahannya. Di permukaan dia memang mendominasi jalannya pertarungan tapi hasil akhirnya adalah Zhou Ying bermain di telapak tangan Feng Guang." Zhou Ying itu kuat dan aku tahu kalau kau tidak menyukainya. Apa alasan kau mengatakan kalau dia akan kalah?" Ling San berkata dengan kesal. "Sepertinya kau salah paham. Tidak ada kebencian apapun antara aku dan dia, kenapa aku harus membencinya? Aku hanya mengatakan fakta bahwa Zhou Ying bukanlah lawannya, jangan terlalu anggap serius perkataanku dan tonton saja sampai akhir." Xiao Yuan berkata dengan santai. Feng Guang tersenyum dengan tenang dan dengan santai menghindari serangan Zhou Ying, walaupun dia tertekan wajahnya menunjukkan kepercayaan diri dalam kemenangan. Zhou Ying merasakan sesuatu yang aneh dan tubuhnya perlahan jatuh berlutut di tanah. Tubuhnya berubah menjadi pucat dan tidak mampu menggunakan sumber ki miliknya. "Ada apa? Apakah kau sudah lelah dan ingin menyerah?" Feng Guang tersenyum dengan jijik. Semua orang yang melihat hal ini sangat terkejut, sejak kapan Feng Guang dapat menyerang Zhou Ying, bukankah serangannya hanya memberikan luka kecil? "Apa yang kau lakukan? Kenapa aku tidak bisa menggunakan sumber ki milikku?" Zhou Ying berteriak dengan marah. "Bodoh, sejak awal kau hanya bermain di telapak tanganku, aku hanya mampu menggunakan satu tangan tetapi bukan berarti kekuatan tempurku akan menurun." Tangan kanan Feng Guang diangkat dan cairan hijau keluar dari sarung tangannya. Melihat hal ini wajah semua orang menjadi pucat dan terkejut. Pukulan Feng Guang memang tidak terlalu berbahaya dan memberikan sedikit luka kecil untuk Zhou Ying, tetapi di balik pukulan itu tersembunyi racun yang diam-diam mengikis tubuh Zhou Ying. "Pengecut!" teriak semua orang dengan keras dan menyebut Feng Guang pengecut. "Hahaha, Xiao Yuan, apakah menurutmu caraku ini pengecut?" teriak Feng Guang dan melihat ke arah Xiao Yuan. Xiao Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pertarungan bukan hanya soal kekuatan. Strategi dan suasana hati juga dibutuhkan. Sejak awal kau memang kuat dan aku mengakui hal itu, tapi aku sarankan agar kau tidak membunuhnya." Kenapa? Apakah kau berniat mengorbankan satu tanganmu lagi?" Feng Guang menatap ke arah Xiao Yuan dengan marah. "Tidak ada, tapi dia dibutuhkan untuk mengangkat masa depan seseorang, jika dia mati maka semua usahanya akan sia-sia. Setidaknya ini adalah pertolongan terakhir yang aku berikan, tapi jika kau membunuhnya maka kau harus bersiap. Sekarang mungkin tanganmu yang patah, tapi setelah ini selesai aku akan mematahkan lehermu." Xiao Yuan berkata dengan santai. "Apakah kau memiliki kemampuan untuk itu?" Dan King menyela pembicaraan mereka. Mata mereka berdua bertemu dan terdapat niat bertarung yang kuat, semua orang yang menyaksikan ini sedikit bersemangat. Jika kedua orang ini bertemu maka pertarungan seperti apa yang akan terjadi? "Hahaha, baiklah aku tidak akan membunuhnya dan mengikuti keinginanmu tapi..." Feng Guang menginjak kaki Zhou Ying dan mematahkannya. Teriakan kesakitan terdengar sangat keras dan hal ini sangat menyedihkan. Selama kompetisi ini dimulai tidak sedikit orang yang mati, tapu penyiksaan ini terbilang sangat kejam dan menghancurkan harga diri Zhou Ying. "Hehehe, jangan salahkan aku, karena dia ingin kau hidup maka kau akan hidup. Tetapi hidupmu itu harus dibayar dengan penderitaan, kau sudah berani menghinaku dan aku juga akan membuatmu merasakan hal yang sama." Feng Guang menarik rambut dari Zhou Ying dan membuangnya keluar arena. Pertarungan ini dimenangkan oleh Feng Guang dan akan diteruskan ke pertarungan selanjutnya. Waktu berlalu begitu cepat dan beberapa pertarungan tidak membuat Xiao Yuan mundur, dia berhasil menang dengan mudah dan tidak terlalu kesulitan. Dalam dua pertarungan terakhir Ling San kalah dalam pertarungan dan kedua murid elit juga gugur bahkan salah satu dari mereka mati. Saat ini hanya 10 orang yang berada di pulau, Xiao Yuan dan Lei Yunting masih tetap tak terkalahkan. Feng Guang juga sudah kalah dalam pertarungan, dia tidak sengaja bertemu dengan jenius Sekte Pagoda Harta Bu Feng. Karena itulah dia menyerah karena tidak mampu mengalahkannya. Tapi ini jauh lebih baik daripada dia harus bertemu dengan Xiao Yuan. Sebuah jiwa muncul kembali di tengah arena dan berkata, "Selamat untuk kalian yang berhasil masuk ke 10 besar, kalian akan menerima hadiah kecil yaitu cahaya dewa. Gunakan cahaya itu untuk meningkatkan kekuatan kalian dan menyembuhkan luka." Sebuah arai muncul di atas mereka dan cahaya pelangi mulai menyembur keluar, perlahan cahaya itu masuk ke dalam tubuh mereka dan arai di atas kepala mereka mulai menghilang. Mereka semua merasakan kekuatan yang luar biasa dari cahaya pelangi ini dan satu persatu mereka melakukan terobosan satu lapisan. Sekarang hanya Xiao Yuan satu-satunya yang berada di tingkat bumi dan sisanya berada di tingkat langit lapisan pertama. Ban 39, Cahaya Dewa, Noveltun. Han San, Ziyun dan Lei Yunting menerobos ke tingkat langit lapisan kedua.
Bu Feng dan Dan King sekarang berada di tingkat langit lapisan ketiga, sedangkan 4 orang sisanya sudah menerobos ke tingkat langit lapisan pertama. Semua orang yang melihat hal ini merasa sangat iri, jika mereka tahu hal ini akan terjadi maka mereka akan berusaha lebih keras untuk masuk 10 besar. Xiao Yuan masih duduk dengan tenang dan belum melakukan terobosan. Di dalam laut kesadarannya akar spiritual mengikat erat cahaya dewa dan menahannya untuk tidak menyebar. Cahaya dewa ini dapat meningkatkan apapun dan Xiao Yuan sedikit bersemangat karena jumlahnya cukup banyak. Sayang sekali jika menggunakan cahaya dewa untuk melakukan terobosan, kalau begitu aku akan menggunakan untuk yang lainnya. Xiao Yuan memiliki pemikirannya sendiri dan membuat beberapa pengaturan. Sebagai seorang kultivator Xiao Yuan sudah melihat kelemahan yang ada di dalam dirinya. Kekuatan fisiknya dapat dilatih dengan teknik kaisar perang, sedangkan kultivasinya masih bisa dikejar dengan latihan yang giat. Kekurangan terbesar adalah ki miliknya dan kekuatan jiwa miliknya. Mungkin saat ini Xiao Yuan sudah membentuk laut kesadarannya akan tetapi pelatihan kekuatan jiwa jauh lebih sulit dan metodenya sangat rumit tidak seperti kekuatan fisik. Kepadatan ki kultivator tingkat bumi lapisan pertama juga tidak terlalu bagus, karena itulah lebih baik Xiao Yuan meningkatkan kedua hal ini terlebih dahulu dan berinvestasi untuk jangka panjang. Segera Xiao Yuan mengalirkan cahaya dewa dan memperluas sumber ki miliknya. Yang ki miliknya menjadi lebih murni dan sumber ki miliknya meluas dengan paksa, rasa sakit mulai terasa di perut Xiao Yuan dan auranya menjadi lebih panas. Ketika sumber ki miliknya mencapai batasnya, Xiao Yuan menghentikan semua gerakannya. Jika dia memaksanya lagi maka sumber ki miliknya akan meledak karena membesar dengan paksa. Sisanya Xiao Yuan menggunakan cahaya dewa untuk memperkuat laut kesadarannya. Kekuatan jiwanya menjadi lebih kuat dan seiring berjalannya waktu laut kesadarannya meluas dengan paksa. Kekuatan atributnya kembali diperkuat dan pedang dewa petir mulai bergetar, aliran petir emas mulai menyatu dengan pedang dewa petir di dalam laut kesadarannya dan menciptakan gelombang kekuatan jiwa yang kuat. Laut kesadaran Xiao Yuan mulai mengalami perubahan besar, bukan hanya semakin luas dan kokoh. Langit dipenuhi dengan aliran petir emas yang menakutkan seperti badai, cahaya dewa ini membantunya sampai ke tingkat laut kesadaran yang hebat. Sekarang dirinya tidak tahu seberapa jauh kekuatan jiwanya dan mungkin nanti dia akan mencoba beberapa hal. Selama kekuatan jiwanya cukup kuat maka menerobos tingkat yang lebih tinggi bukanlah hal yang sulit. Xiao Yuan hanya perlu meningkatkan jumlah latihannya dan mendapatkan sumber daya untuk dirinya sendiri. Kekuatan tempurnya sudah lebih jauh di atas tingkatnya dan Xiao Yuan memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan tingkat langit dan masih memiliki sisa cahaya dewa yang terikat dengan akar spiritual. Avatar jiwa Xiao Yuan melayang di dalam laut kesadarannya. Aku akan menggunakan sisa cahaya dewa untuk nanti, lagi pula melawan mereka yang berada di tingkat langit bukanlah sesuatu yang mudah. Xiao Yuan perlahan membuka matanya dan semua pandangan tertuju ke arahnya. Semua orang sudah melakukan terobosan dan Xiao Yuan sama sekali tidak menerobos, hanya aura yang kuat dipancarkan oleh tubuhnya yang sedikit lebih kuat. Asteris swoosh, asteris. Jiwa di atas langit memancarkan aura yang luar biasa dan terlihat sangat senang melihat pemahaman Xiao Yuan. Cahaya dewa ini dapat meningkatkan apapun, tetapi semuanya sia-sia jika hanya digunakan untuk menerobos. Hanya Xiao Yuan saja yang lebih mementingkan fondasi kekuatannya dan meningkatkan hal yang jauh lebih penting. Jiwa itu berpikir kalau Xiao Yuan memiliki potensi untuk menjadi kultivator yang hebat, jika dia bisa terus berkembang maka mungkin dia akan menjadi karakter besar suatu saat nanti. Baiklah, karena kalian sudah selesai menyerap cahaya dewa maka kita akan melanjutkan pertarungannya. Pecahan jiwa itu menjentikkan jarinya dan 2 orang dikirim masuk ke dalam. Orang pertama yang bertarung adalah Ziyun yang berasal dari Sekte Buddhis dan murid Sekte Pagoda Harta Niban. Tanpa banyak bicara Ziyun membentuk segel di tangannya dan air yang kuat muncul membentuk puluhan tombak. Niban mengeluarkan pedangnya dan tidak takut untuk melawan Ziyun. Segera Ziyun melambaikan tangannya dan tombak air melesat ke arah Niban. Niban merasakan kekuatan yang mengerikan dan menuangkan ki ke dalam pedangnya. Niban mengayunkan pedang di tangannya dan menghancurkan setiap tombak air yang bergerak ke arahnya. Orang Sekte Pagoda Harta memang kuat. Gadis ini sangat mengaguminya, tapi maaf saja perbedaan kita terlalu jauh dan aku akan mengakhiri dengan cepat. Ziyun membentuk segel di tangannya dan puluhan tombak itu meledak di depan Niban. Niban sama sekali tidak bisa bergerak dan air mulai berkumpul dalam jumlah yang besar. Niban terkurung di dalam gelembung air dan setelah beberapa waktu dia pingsan. Ziyun tidak memiliki niat untuk membunuhnya dan hanya membuatnya tidak sadarkan diri. Mata semua orang tertuju kepada Ziyun dengan penuh kekaguman, selain cantik dan kuat Ziyun merupakan orang yang penuh dengan belas kasih. Xiao Yuan dan yang lainnya sama sekali tidak peduli dengan hal ini, saat ini yang mereka incar adalah nomor 1 dan memahami kekuatan lawannya adalah hal yang paling utama. Bab 40. Bertemu, Noveltun. 2 lingkaran cahaya mulai muncul dan Han San dikirim masuk ke dalam dan apa yang mengejutkan adalah dia mendapatkan lawan yaitu Bu Feng yang merupakan jenius pertama Sekte Pagoda Harta dengan tingkat langit lapisan ketiga. Aku tidak menyangka kalau akan bertemu denganmu secepat ini. Han San tersenyum dan matanya memancarkan niat bertarung yang kuat. Menyerahlah,
Kau sama sekali bukan lawanku. Bu Feng terlihat sangat malas dan meremehkan Han Shao. Baginya satu-satunya lawan yang layak diperhatikan adalah Dan King yang memiliki kekuatan yang setara dengan dirinya. Kultivasinya dan Han San berbeda satu lapisan, tetapi setiap lapisan memiliki kesenjangan yang besar dan Han San tidak cukup kuat untuk bersaing dengannya. Mampu atau tidak kita akan tahu setelah mencobanya. Han San menghilang dari tempatnya dan muncul di samping Bu Feng. Tinju yang dibungkus dengan angin yang kuat diarahkan langsung ke wajah Bu Feng. Melihat hal ini Bu Feng menghentikannya dengan dua jarinya. Xiao Yuan menyipitkan matanya dan merasakan kekuatan jiwa yang kuat dari Bu Feng. Han San sendiri cukup kesal dan sangat terkejut, dia tidak menyangka kalau perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh. Cih, sepertinya kekuatannya meningkat dengan pesat. Dan King memperhatikan hal ini dan merasa sedikit tidak senang. Han San memutar tubuhnya dan sapuan tendangannya langsung menuju ke arah kepala Bu Feng. Dengan santai Bu Feng mengambil kakinya dan memukul perut Han San dengan keras. Han San terlempar jauh ke belakang dan membentur dinding penghalang. Darah mengalir dari mulutnya dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang kuat. Sebuah pedang muncul di tangannya dan Han San mendesak kekuatan garis keturunannya. Angin yang kuat mulai muncul dan membentuk seekor ular dengan ukuran sebesar pohon. Han San mengayunkan pedangnya dan ular itu bergerak ke arah Bu Feng dengan aura yang mengerikan. Sepertinya aku sudah salah menilai kemampuanmu, tapi jika kau ingin mengalahkanku maka itu tidak akan cukup. Bu Feng mendesak sumber ki miliknya. Api mulai muncul di tubuhnya, segera dia meninju ke depan dan api yang besar bertabrakan dengan ular angin. Api itu menelan ular angin dan membuatnya jauh lebih besar. Api itu mengarah langsung ke arah Han San dan membentuk sebuah naga api. Han San terbang ke atas langit dan menghindari naga api yang mengerikan. Bu Feng dengan santai berkata, ini adalah akhirnya. Bu Feng mendesak kekuatan jiwanya dan mengontrol naga api di bawah kendalinya. Naga api berbalik dan melesat ke arah Han San. Melihat hal ini membuat Han San sedikit panik dan dirinya terkena serangan telak dari naga api. Asteris boom, asteris. Naga api itu mengenai tubuh Han San dan api yang besar terlihat mengerikan. Semua orang melihat hal ini dengan kekaguman di mata mereka dan Han San berteriak kesakitan. Perlahan api itu menghilang dan terlihat sosok Han San yang sangat berantakan, tetapi matanya masih memancarkan niat bertarung yang kuat dan Bu Feng sangat mengagumi kegigihannya. Bahkan setelah dia mendapatkan luka seperti itu dan hampir kehilangan kesadarannya, Han San sama sekali tidak menunjukkan kelemahan dan kegigihannya membuat semua orang kagum. Aku tidak ingin mempermalukan orang kuat sepertimu lebih lama lagi, karena kau tidak ingin menyerah maka aku akan mengalahkanmu secepat mungkin. Bu Feng melesat ke arah Han San dan memukulnya dengan keras. Han San menahan pukulan itu dengan kedua tangannya dan terdorong ke bawah seperti sebuah meteor jatuh. Tubuhnya menabrak arena dengan keras dan memuntahkan darah dari mulutnya, tapi sebelum Han San sempat menstabilkan dirinya Bu Feng muncul di depannya dan memegang kepalanya. Bu Feng menggunakan kekuatan jiwanya dan menekan Han San secara penuh. Han San merasakan jiwa miliknya mulai berguncang dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Pupil mata Han San mulai memutih dan dia jatuh ke tanah tidak sadarkan diri. Xiao Yuan melihat gaya bertarung Bu Feng dan sepertinya dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengguncang jiwa milik Han San. Kontrolnya sangat bagus dan sangat luar biasa, kemungkinan Bu Feng memiliki teknik bela diri yang mampu melatih kekuatan jiwanya sampai ke titik ini. Bu Feng dan Han San dikirim keluar arena, pemenang pertarungan ini adalah Bu Feng dan dia mulai memulihkan dirinya dengan bermeditasi. Dua cahaya muncul di dalam arena. Xiao Yuan dikirim ke dalam. Xiao Yuan melihat ke depan dan terkejut, lawannya adalah Lei Yunting dan perasaan canggung muncul di hatinya. Lei Yunting juga merasakan hal yang sama dan berkata, bagaimana mungkin itu dirimu? Xiao Yuan mengangkat bahunya dan berkata, aku bukan yang mengaturnya. Bagaimana mungkin aku tahu lawanku? Lei Yunting menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan pedang putih bersih yang merupakan artefak tingkat langit. Aura dingin mulai muncul dan menyebar ke segala arah. Perlahan air mulai muncul di bawah kaki Xiao Yuan dan membekukannya. Petir emas muncul di kaki Xiao Yuan dan menghancurkan es di bawahnya. Xiao Yuan menghela nafas dan tidak terlalu senang dengan hal ini. Keuntungan yang dia dapat sudah cukup banyak dan tidak alasan untuk melakukan pertarungan ini. Sebaiknya kau tidak memiliki pemikiran untuk menyerah atau aku akan benar-benar membencimu. Lei Yunting berkata dengan dingin. Aku tidak memiliki alasan untuk bertarung denganmu, kultivasimu jauh lebih tinggi dan kita berasal dari sekte yang sama. Entah kau ataupun aku yang lolos itu sama saja dan tidak ada bedanya. Xiao Yuan berkata dengan dingin. Bersambung.